Baik, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17. Ya. Kita atasi dosanya dulu. Kita atasi dosanya dulu. Baru kemudian kita kenal kematiannya dan seterusnya. Baik. Dosa itu sesuatu yang tidak wajar. Ya, saya ulang ya. Dosa itu sesuatu yang tidak wajar. Karena tidak wajar, hati kita menolak. Itu sudah fitrah. Ya, hati itu cenderung kepada dua hal. Satu, cenderung pada kebenaran. Kedua, cenderung pada puncak kebenaran, yaitu agama. Ya, kebenaran itu disebut sidqun. Ya, sidqun. Baik, karena itu amalan-amalan kita disebut sedekah. Ya, karena pembuktian dari kebenaran iman kita. Zakat disebut sedekah. Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Puncak kebenaran itu agama. Disebut al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, hati kita itu dilekatkan fitrah oleh Allah cenderung kepada dua hal ini. Cenderung pada kebenaran dan cenderung kepada agama. Karena itu, jika ada seseorang berbuat yang tidak benar, lisan harusnya berkata benar, jujur, kemudian berdusta, itu hatinya pasti menolak. Ya kan? Nah, mata itu cenderung melihat yang benar, yang baik. Ketika melihat yang tidak baik, itu tidak benar, hatinya menolak. Ya. Sama, hati juga kalau tidak mendapatkan asupan berupa agama, dia akan gelisah, dia mencari itu. Makanya banyak orang mencari untuk menemukan yang benar. Dan Islam menawarkan, tidak memaksakan. Islam menawarkan, ini loh menunya buat hati. Supaya hatinya tenang, dapatkan kebenaran. Itu yang dimaksud Quran surah ke-30 ayat 30. Ya, Quran surah Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya? Ya, maka hadapkan dirimu kepada din yang hanif. Ya, kalau mau cari agama untuk obat hati, menu hati, Anda cari makanan untuk menu fisik, makan. Kalau nggak makan lemas, ya sampai kerja, sampai kena wage dan sebagainya, gitu kan? Untuk memenuhi kebutuhan fisik. Ya, sama belajar untuk memenuhi kebutuhan akal. Ya, sekolah supaya baca, dapat pengetahuan, supaya akalnya tajam, gitu kan? Nah, roh juga sama, komponen ketiga di tubuh kita. Ini intinya. Kalau nggak dapat menunya, nutrisinya, makanannya, supply-nya, itu bisa masalah, bisa lemah, bisa sakit. Tidak sedikit orang mengakhiri kehidupan karena gelisah. Ya, maka menunya apa? Nggak ada yang lain kecuali agama. Nah, maka Allah tawarkan, silakan riset, komparasi, nggak dipaksa. Quran surah kedua, ya, ayat 256. La ikraha fid din. Kata Allah, nggak boleh ada paksaan. Silahkan kau lihat, ya, komparasikan dan sebagainya, riset dan Anda akan temukan. Maka Allah sampaikan kalau ingin percepatan ini, inna dina 'indallahil Islam. Ya, agama yang memenuhi semua kualifikasi itu namanya Islam. Maka disajikan semua menunya untuk menutup itu semua. Nah, kembali pada diri kita. Dalam pencarian ini, baik kebenaran ataupun agama, kita tarik kepada yang netral dulu, yang sifatnya kebenaran. Ya, kadang-kadang orang salah bergerak. Nah, salahnya ini bisa diketahui oleh keadaan hatinya. Ketika dia menolak, ingkar, oh berarti itu salah. Salah, ini yang bahasa agamanya disebut dengan dosa. Ya kan? Salah dalam bahasa agama disebut dengan apa? Dosa. Berdusta, lisan berdusta, hati menolak. Dosa, kata agama. Ya kan? Baik, ini nggak boleh. Dia harus diperbaiki. Karena itu agama datang untuk memberikan bimbingan supaya manusia terjaga dalam kehormatannya. Supaya hatinya tetap tenang. Supaya fungsi tubuhnya itu tetap berjalan dengan baik. Maka diturunkanlah hukum supaya menjaga supaya dosa tidak keluar. Hukumnya disebut haram namanya. Haram itu seakar dengan kata hurmah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab, hurmah. Jadi hukum haram itu diturunkan untuk menjaga kehormatan manusia. Jangan berbuat dosa. Nanti kehormatan kamu menjadi runtuh. Haram ini jangan lakukan. Kenapa? Karena bisa meruntuhkan kehormatan. Kamu korupsi, kehormatan kamu nanti runtuh. Kamu berdusta, bukan sekarang, besok lusa diketahui kamu dibully, kehormatan kamu runtuh. Ya, maka dari itu untuk mengembalikan dari dosa-dosa itu, supaya kamu tenang kembali hatinya. Sebab kalau nggak diperbaiki, kata Nabi di hadis Muslim, nakta sauda. Jadi kotoran-kotoran di hati. Kalau sudah kotoran, tertutup nanti fungsinya. Kalau sudah tertutup, yang baiknya tertutup, yang buruk muncul. Yang baik itu kan yang tenang. Yang gelisah muncul. Akumulasinya apa? Gelisah terhadap segala hal. Puncaknya gelisah pada kematian. Yang tadi seperti Anda sampaikan. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Pertama, Quran surah keempat tadi saya sampaikan ayat ke-17. Ya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Jika ada seseorang merasakan berbuat salah, diingkari oleh hatinya, dan dia tahu itu dosa, maka cepat perbaiki itu, kembalikan ke jalan yang benar. Kembali dari salah kepada soleh, kepada jalan yang benar. Itu disebut taubat namanya. Dari fasih kata taba yatubu taubat.
Caranya bagaimana? 3 caranya. 1, akui bahwa itu salah. Jadi Islam itu gentle, kalau salah akui. Gentle sekali. Ya, itu untuk mendidik jiwa. Ya, jadi jangan menempatkan jiwa kita tinggi. Justru ketika tinggi, taubatnya nggak akan dilakukan. Iblis itu kenapa nggak bisa taubat? Karena saat diberikan oleh Allah kesempatan taubat, dia merasa tinggi. Makanya diharamkan sifat tinggi. Aba wastakbar. Quran surah kedua ayat 34. Aba wastakbar. Dia merasa tinggi karena itu nggak bisa taubat. Karena itu gentle kata Allah, kalau salah akui keliru. Ya? Baik, kalau salah terhadap orang lain minta maaf. Baik ya, itu yang dimaksud Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Jadi meminta maaf itu tinggi nilainya, diapresiasi oleh Allah. Saya ulang ya, diapresiasi oleh Allah. Kita nggak harus berpikir dia memaafkan atau tidak. Karena tujuan meminta maaf itu untuk menghadirkan kesungguhan kita dalam bertobat. Ya, kita tidak dihisab dengan adanya maaf dari dia atau tidak. Jadi kalau kita sudah meminta maaf dengan tulus, maka Allah akan memberikan kelapangan pertama pada diri kita. Sepertiga taubat diterima. Ya, kalau dia menerima, memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan, urusan nanti dia dengan Allah. Urusan kita selesai dengan dia. Ingat ya, kecuali utang ya, utang dibayar dulu tuh. Jangan meminta maaf, utang lunas, tidak. Ya. Baik, jadi ini bagian pertama, mengakui dulu. Yang kedua, menyesali. Menyesali. Yang ketiga, dia yang paling menarik nih. Mengganti apa yang salah tadi dengan yang soleh untuk menunjukkan kepada Allah kita berubah. Caranya tinggalkan yang salah tadi dan ganti dengan perbuatan yang soleh. Contoh, ada orang berkata yang kurang baik, dia ingin bertobat dari kata-kata yang tidak baiknya, ya, kata jelek, menghina dan sebagainya. Mengakui, saya nggak tepat, saya nggak bagus. Minta maaf kalau pernah melukai orang lain. Itu sesali. Lalu dia berlatih berkata yang baik, berlatih kata-kata yang mulia, yang menyenangkan orang, gitu kan? Untuk menunjukkan dia sudah berubah. Nah, ketika dia berhasil menata jalan itu, itulah taubat nasuha. Apa itu nasuha? Dari kata nasoha, seakar dengan kata nasihat. Asalnya adalah sesuatu yang melapangkan jiwa, yang menenangkan hati. Jadi nasuha itu asalnya bukan taubat yang diterima. Taubat yang memberikan dampak pada ketenangan jiwa. Itulah taubat nasuha. Sehingga jiwanya tenang lagi, yang tadinya gelisah jadi tenang. Ketika dia tenang, dengan ketenangan itu dia bisa membaca keadaan dengan lebih baik. Dia bisa menilai diri, dia bisa melihat hakikat. Oh, hidup tuh begini, nggak selamanya. Pada saatnya akan kembali, pada saatnya akan pulang. Ketika sampai pada pemahaman itu, ma'rifat, mengenal pada keadaan dirinya, dia akan menyiapkan dan dengan itu dia tidak takut lagi dengan apapun yang pasti menimpa dirinya. Baik itu kematian ataupun musibah atau yang lainnya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji siapapun yang masih hidup bagaimana dia bisa meningkatkan amalannya. Ini poin pentingnya. Jadi sebetulnya kematian itu bukan untuk ditakuti kata Allah. Awas ya, saya ulang ya. Kematian itu bukan untuk ditakuti karena pada akhirnya meninggal juga. Kalau ada yang takut meninggal, berarti ada sesuatu yang nggak tepat. Apa yang nggak tepat itu? Dia nggak siap aja, nggak punya bekal. Kalau punya bekal, kematian itu kan gerbang untuk pulang. Ya kan? Sekarang coba tanyakan kepada setiap kita, mau masuk surga nggak? Semuanya mau. Saya ulang ya, mau masuk surga nggak? Semua mau. Nah, pintu surga itu namanya kematian. Pintunya kematian. Jadi kalau nggak mau meninggal, ya nggak bisa masuk surga. Ini pintunya kematian. Nah, bekal kematian itu, bekalnya apa? Bekalnya amal soleh. Jadi sebetulnya kalau dia telah berbuat banyak kebaikan dan amal-amal itu otomatis membuat hatinya tenang. Nah, yang meninggal itu kan jiwanya yang dicabut. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafas yang dapat maut. Yang nyabut namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Nafasnya yang dicabut. Nah, amal soleh kita itu berdampak tenang bagi jiwa. Tadi ngaji tenang, sholat bikin tenang. Itu kalau jiwanya tenang, dicabut sama maut pun tenang juga, nggak ada takutnya. Itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mutmainnah itu sifat bagi nafsu. Karakternya disebut tumakninah. Karena itu dalam sholat kita tumakninah, kan? Ruku tumakninah, sujud tumakninah untuk menghasilkan mutmainnah.
Jadi kalau jiwanya mutmainnah, sudah tenang, sudah baik, itu otomatis gak ada takut lagi untuk kematian. Gak ada otomatis. Kenapa? Santai aja. Ya, jadi sudah bawaan hatinya, bawaan jiwanya, tiba-tiba meninggal. Sedang sujud, meninggal. Ya, kapan saja terjadi, ya tenang aja gitu. Nah, makanya nggak mungkin terjadi nafsu mutmainnah kecuali jiwanya bersih dulu. Karena itu tadi saya mulai dengan bab taubat untuk menyingkirkan segala peluang-peluang yang berpotensi maksiat, hapuskan dulu, tepikan dulu. Dengan sendirinya akan hilang was-was itu, tinggal kumpulkan amal solehnya.